Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para sahabat masjid rahimakumullah, kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah berkenan tentunya memberikan kita rizkinya yang halalan thayyiba, dan Allah berkenan untuk menerima amal ibadah yang kita lakukan. Maka untuk itu mari kita berupaya untuk mencintai dengan sesungguhnya seorang yang selalu kita sebut namanya dalam sholat kita, dalam keseharian kita, adalah baginda Rasulullah SAW. Karena ibadah kita pun tidak akan diterima sampai ibadah kita ini semata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian ibadah kita itu mengikuti panduan, petunjuk dan ilmunya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita mencintainya. Berkenaan dengan mencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dua hal, adalah berkenaan dengan zat yang kita cintai itu adalah sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita mengenal betul siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Seorang pemimpin umat yang menerangi umat dengan ilmunya, dengan hidayah dan wahyu Al-Quranul Karim. Allah nyatakan dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian semuanya di antara golongan kalian adalah seorang rasul yang sangat mencintai kalian semuanya, bahkan berat penderitaannya demi kalian semuanya, demi kita semuanya, sangat mencintai umatnya. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad, tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad, kata Allah, kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Maka kita mengenal betul sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya, bagaimana perkataannya, bagaimana kepada Robnya, bagaimana kepada para sahabatnya, bagaimana kepada keluarganya, kepada istrinya. Semuanya ada dalam sosok Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah rahmat bagi sekalian alam. Kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil karena Nabi mengarahkan kita. Kita tahu bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala karena baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita. Bahkan kita tahu bagaimana mengatakan kalimat Allah adalah karena Rasulullah mengajarkan kita semuanya. Itulah di dalam Al-Quranul Karim sebagai wahyu terbesar sepanjang zaman. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan faidah atau manfaat kita mencintai baginda Rasulullah SAW.
Tidak mungkin kita mencintai sesuatu atau seseorang kalau tidak ada manfaat dalam cinta kita itu. Maka sungguh begitu banyak manfaat faidah yang akan didapatkan oleh umatnya ketika umatnya mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kalau kita mencintai Rasulullah, kita akan mendapatkan kecintaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat 31 Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian mencintai Allah, maka ikutlah Nabi Muhammad, cintailah Nabi Muhammad, maka akan mendatangkan kecintaan Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah akan mencintai kita dan Allah akan memberikan ampunannya kepada kita semuanya, dikarenakan kita mencintai nabinya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, mencintai Nabi kita akan menyebabkan kita merasakan manisnya keimanan yang selama ini kita miliki. Ya. Kita mungkin belum merasakan bagaimana manisnya keimanan yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Ya. Maka sabdanya Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ada 3 hal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana jika 3 hal ini ada dalam diri kita semuanya, kita akan merasakan keimanan itu. Yang pertama adalah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hendaknya seorang muslim mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi daripada cintanya kepada apapun, kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada hartanya. Jauh dia meletakkan cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya lebih tinggi di atas cinta kepada segalanya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, hendaknya seseorang itu, ya, untuk senantiasa membenci kemusyrikan, membenci kebatilan, sebagaimana dia benci akan dilemparkannya dirinya ke neraka. Maka jangan kita, ya, menyenangi kebatilan, jangan kita menyenangi kemusyrikan kalau kita tidak mau dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke neraka jahanam. Kemudian yang ketiga, ya, kata Rasulullah SAW, hendaknya kita saling mencintai sesama muslim itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai saudara kita karena ketaatannya kepada Allah, karena ilmunya kepada Allah. Mencintai sesama muslim adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, buah kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan kita insya Allah bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia bertanya, diriwayatkan ini oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik. Seorang ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat datang?" Tapi kemudian Rasulullah bertanya kembali kepada orang ini, "Apa yang sudah engkau siapkan, ya, untuk menghadapi hari kiamat?" Apa kemudian dijawab oleh orang ini, "Wahai Rasulullah, aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah mengatakan kemudian, "Al-mar'u ma'aman ahabba ilaihi." Seseorang akan bersama
dengan yang dicintainya kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mendengarkan perkataan ini para sahabat pun merasa gembira, karena para sahabat merasa dirinya paling mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, buah daripada kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akan mendapatkan kesempurnaan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, aku sungguh mencintaimu setelah cintaku kepada diriku sendiri." Namun kemudian Nabi membetulkan cintanya, sahabatnya ini, sampai kemudian Nabi mengatakan, "La yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan tidak seseorang itu sempurna imannya sampai dia mencintai diriku melebihi cintanya kepada anaknya, kepada istrinya, dan kepada manusia semuanya. Lalu bagaimana respon daripada sahabat Umar bin Khattab ini? Beliau langsung mengatakan, "Al-ana ya Rasulullah." Sekarang wahai Rasulullah, aku mencintaimu melebihi dari apapun, bahkan melebihi cintaku kepada diriku sendiri sekalipun. Para jamaah dan sahabat masjid rahimakumullah, demikianlah kita akan mendapatkan buah-buah dan faedah-faedah yang sangat besar mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita merasakan manisnya keimanan, kemudian menjadikan keimanan kita sempurna, dan kemudian kita akan mendapatkan cintanya Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kita betul-betul mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara kita mengikuti perintah-perintahnya dan sunnah-sunnahnya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aku walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.